Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua dari salah satu media Manchester Evening News, Samuel Lukhurs. Bismillah. Di salah satu artikelnya menulis kalau Manchester United akan melakukan rekor penjualan di transfer window, di jendela transfer musim panas nanti. Bahkan disebutkan bisa jadi sampai 10 pemain yang akan meninggalkan Manchester United. Wow, ya memang Ineos datang ingin membawa perubahan ke Manchester United. Struktur sudah atau sedang dilakukan perubahan. CEO masuk, Sporting Director sebentar lagi. Bagian recruitment akan juga disentuh. Manager masih belum tahu, tapi ketika nanti Sporting Director sudah hadir, komponen-komponen manajemen sudah lebih lengkap, pasti akan sampai menyentuh ke skuad pemain Manchester United. Karena ketika Sporting Director nanti sudah hadir, dia pasti akan menentukan ya sistem filosofi permainan seperti apa yang ingin dikembangkan di Manchester United. Akan ada diskusi dengan tim-tim terkait, termasuk juga dengan staf kepelatihan dan manajer Manchester United. Mungkin Erik ten Hag, mungkin yang lain, gue belum tahu, tapi pasti akan sampai ke perubahan pemain. Hanya saja harus diingat bahwa mungkin banyak fans, termasuk juga Sobat Football United yang mengatakan atau berpendapat, oke, pemain A buang saja, pemain B jual saja. Tidak semudah itu. Kenapa? Ketika dikatakan dibuang saja atau dijual saja, ini kan dari sudut pandang Manchester United. Dari sudut pandang klub lain, mereka juga harus berminat mendatangkan pemain ini. Mereka juga harus melihat ada potensi dengan pemain yang ingin dikeluarkan dari Manchester United. Ini juga ada kaitannya nanti dengan agen dari sang pemain yang menurut gue juga akan berperan besar. Jadi ada banyak pihak yang terkait yang akan terkait ya mengenai hal perombakan skuad Manchester United. Dalam hal ini adalah menjual para pemainnya. Jadi tidak bisa sesimpel buang saja, jual saja. Enggak, ini complicated. Terus kalau complicated, apakah tidak mungkin dilakukan? Mungkin saja. Dan menurut gua, realistisnya ini tidak akan terjadi dalam satu jendela transfer, terutama di musim panas. Besar kemungkinan ini akan berlanjut di musim panas atau jendela transfer musim panas musim depan. Oleh karena itu di video ini gue ingin ngobrol ringan ya. Gue ingin mengidentifikasi dari skuad Manchester United yang ada saat ini, siapa-siapa saja yang masih akan berada di Manchester United setelah bursa transfer musim panas tahun depan. Bukan bursa transfer musim panas tahun ini ya. Kendati pun Samuel Lukhurs, Manchester Evening News mengatakan oke, 10 pemain akan meninggalkan Manchester United. Oke, jika ini merupakan kombinasi dari pemain yang kontraknya selesai dan pemain yang saat ini dipinjamkan dengan harapan akan lepas secara permanen di musim panas nanti, itu bisa saja terjadi. Tapi angka 10 sendiri itu menurut gua bahkan kurang kalau melihat proyeksi 2 tahun ke depan ya. Artinya transfer musim panas tahun ini dan transfer musim panas tahun depan. Secara keseluruhan gue bahkan memiliki jumlah yang lebih banyak lagi. Oke. Dari squad yang gue ambil di manunited.com, gue kategorikan ada 3 jenis. Nomor 1, pemain yang bertahan ya setelah 2 tahun mendatang. Artinya bukan 2 tahun ya, mungkin musim ini dan musim depan ya 2 tahun lah ya. 2 transfer musim panas masih bisa bertahan di Manchester United. Itu gue beri tanda hijau. Lalu yang kuning adalah bisa iya bisa enggak, tergantung bagaimana penampilannya. Gue kasih kuning. Dan merah, dimana gue berpikir merah selesai. Mungkin musim panas tahun ini atau musim panas tahun depan. Tapi gue proyeksi setelah musim panas tahun depan dia tidak ada lagi di Manchester United. Gue proyeksi dan juga mungkin gue prediksi. Atau mungkin gue harapkan juga ya. Oke, langsung aja. Pertama, dari goalkeeper Alta Bayendry, Andre Onana, gue kasih kuning. Andre Onana gue tahu ada banyak komentar terkait dengan penampilannya. Dia malas bergerak lah, ini itu. Menurut gue, secara garis besar, secara umum,
statistik menunjukkan bahwa penampilan Andre Onana dari sisi save itu termasuk yang tertinggi di Premier League. Yes, ada komentar-komentar subjektif menurut gua ya terkait dengan kenapa dia ada beberapa kesempatan gol dia tidak bergerak ataupun blunder di awal musim. Menurut gua ini ada kaitannya dengan pertahanan Manchester United yang berubah-ubah. Adaptasi dari Andre Onana tidak bisa maksimal. Secara skill, gue menilai dia secara individu, dia punya kemampuan yang bagus. Sudah dibuktikan musim lalu bersama dengan Inter Milan. Musim sebelumnya bersama dengan Ajax Amsterdam di kompetisi yang berbeda, di negara yang berbeda. Dan seperti gue sering tekankan, Liga Inggris ini berbeda. Ini tekanannya lebih besar, harus ada adaptasi, harus ada kesiapan yang lebih besar lagi. Sehingga menurut gue, mungkin ya tergantung penampilan di musim kedua lah dari Andre Onana. Dia tidak safe banget, walaupun didatangkan dengan harga mahal, segalanya masih bisa mungkin terjadi. Gue harapkan musim depan lini belakang Manchester United bisa lebih stabil. Sehingga dia punya penampilannya dari Andre Onana ini bisa lebih terlihat mungkin secara objektif. Tidak ada lagi error-error yang dilakukan karena adaptasinya sudah paripurna. Skill individunya bisa lebih muncul lagi. Altay Bayindir sama juga banyak sekali yang memberi pendapat kalau seandainya didatangkan kenapa tidak pernah dimainkan. Harus diingat tidak semua pemain yang didatangkan itu kategorinya sama semua untuk pemain inti. Tidak, memang ada yang diproyeksikan jadi cadangan nomor 2, cadangan nomor 3. Plot-plotnya tuh sudah ada. Altay Bayindir pun juga demikian. Gua menilai kesempatan yang diberikan ketika Manchester United berlaga di FA Cup ya kalau tidak salah pada saat itu tidak begitu meyakinkan dari seorang Altay Bayindir. Namun apakah dia jelek, dia bagus, harus dibuktikan lagi. Ini masih musim pertama dari Altay Bayindir. Menurut gua sama seperti Andre Onana agak sedikit terlalu naif jika sudah dijudge nih, ya kan, dia berhasil atau tidak. Terutama dengan kondisi skuad, utamanya lini belakang yang memang sangat berubah-ubah sekali situasinya. Dan Tom Heaton, kiper ketiga ini menurut gue, yang memang kiper senior, menurut gue, kalau dia bisa survive musim panas tahun ini, musim panas tahun depan menurut gue akan selesai di Manchester United. Lini belakang, Victor Lindelof menurut gue selesai. Harry Maguire menunjukkan peningkatan, tapi gue berpikir Harry Maguire dengan inkonsistensi yang ditunjukkan beberapa musim yang lalu, gue tidak melihat dia akan berada di Manchester United paling tidak 2 musim ke depan. Setelah 2 musim ke depan, gue menilai dari sisi usia juga ya Harry Maguire mungkin dia akan bertahan musim panas nanti, tapi musim panas selanjutnya gue pikir dia akan selesai di Manchester United. Manchester United butuh peremajaan di lini belakang, butuh kualitas baru di lini belakang. Kalau melihat dari 2 musim ini, Manchester United lini belakangnya belum solid. Dan lini belakang, seperti yang Sir Alex Ferguson katakan, lini belakang ini adalah penentu kompetisi. Lini depan penentu pertandingan, lini belakang penentu kompetisi. Dan gue pegang betul ya filosofi tersebut, sehingga gue berpikir Manchester United butuh kualitas yang lebih bagus lagi dari seorang Harry Maguire di lini belakang. Rafael Varane pun juga demikian, terutama dari sisi usia ya, sempat dia berada di prime time-nya, tapi dengan banyaknya cedera, rentannya situasi fisik, gue berpikir dia selesai di Manchester United dalam 2 musim ini. Tyrell Malacia musim ini susah untuk dijudge ya, karena praktis sebagian besar dia absen. Datang musim lalu, sebenarnya musim lalu dia tampil cukup oke. Ya kita akan lihat ya bagaimana nanti ketika dia kembali di atas lapangan, apakah dia bisa kembali lagi atau bahkan lebih baik dari penampilan sebelumnya. Victor Lindelof menurut gua ya sudah menurun penampilannya. Praktis hanya ada 2 pemain, Lisandro Martinez dan juga Diogo Dalot, yang gue prediksi akan stay di 2 musim ke depan atau setelah 2 musim ke depan. Lalu lini belakang lainnya, Aaron Wan-Bissaka, Johnny Evans, gue pikir akan selesai di Manchester United. Inkonsistensi dari Aaron Wan-Bissaka, sempat tampil bagus lalu cedera, sempat juga tampil tidak bagus. Manchester United butuh kualitas yang lebih stabil di lini belakang. Johnny Evans dari sisi usia, pengalaman dia bagus musim ini, tapi 2 musim ke depan gue tidak berpikir dia akan tetap berada di Old Trafford. Bahkan musim panas tahun ini bisa jadi akan dicabut ya dari Manchester United. Brandon Williams, Alvaro Fernandes gue pikir juga akan selesai di Manchester United. Luke Shaw, nah ini menarik. Luke Shaw, pemain ini ketika dia tampil fit, ketika dia bugar, dia menjadi pilar di lini belakang. Tapi apakah dia akan tetap berada di Manchester United setelah 2 musim ke depan?
Gua berpikir masih 50-50. Kalau dia tidak bisa kembali ke permainan yang bagus, terutama dari sisi fisik juga ya, berat sih menurut gua. Manchester United pastinya akan mencari back yang bisa lebih diandalkan secara dominan di lini kiri Manchester United. Willy Kambuala, gua menilai pemain muda ini punya potensi, sudah ditunjukkan di beberapa pertandingan yang dilalui musim ini. Gua berpikir dia punya masa depan yang cerah, sehingga gua berpikir dia tetap akan berada di Manchester United setelah 2 musim ke depan. Beralih ke lini tengah, Sofyan Amrabat, gua pikir dia akan selesai di Manchester United. Tidak sesuai dengan ekspektasinya, mungkin menit bermain yang kurang, tapi patut juga dipertanyakan ya bagaimana kualitasnya di Carrington, karena kalau dia memang bagus di Carrington, pasti dia akan punya kesempatan banyak di atas lapangan, terutama di pertandingan. Tapi Sofyan Amrabat dengan adanya Kobbie Mainoo, bahkan dengan Casemiro, menurut gua Erik ten Hag lebih memilih pemain lain, sehingga kecil sih kemungkinan dia bahkan akan dipermainkan di musim panas nanti. Christian Eriksen, gua pikir juga akan selesai. Kalau tidak musim panas tahun ini, musim panas tahun depan. Usia pasti akan berpengaruh ke penampilan ya dari Christian Eriksen. Walaupun musim lalu dia tampil excellent, musim ini pun juga beberapa kali dia menjadi solusi, terutama di lini tengah. Casemiro, kalau seandainya ada tawaran besar datang di musim panas nanti, bukan tidak mungkin akan dilepas oleh Manchester United. Gua selalu berpikiran Casemiro ketika dia ada pada skema yang pas, situasi fisiknya juga bagus, dia punya kualitas, dia punya pengalaman sebenarnya. Tapi apa yang terjadi musim ini, gue berpikir formasi 4-1-2-3 ataupun 4-1-4-1 ini tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dijalankan, diimplementasikan dengan baik oleh seorang Casemiro. Dan ini sudah terlihat dari dari awal musim ini. Musim lalu ketika 4-2-3-1 dia berbeda, tampil lebih oke. Namun di akhir musim lalu ketika formasi 4-1-4-1 mulai diperkenalkan, dia terlihat berbeda dan ternyata ini berterusan sampai dengan musim ini. Sehingga gue berpikir selesai sih Casemiro. Kalau tidak musim panas ini, musim panas tahun depan di Manchester United, gue pikir dia akan selesai. Amad Diallo masih harus membuktikan ya kalau dia memang layak. Sukses di peminjaman, beberapa penampilannya musim ini dia tampil oke, tapi butuh konsisten. Dia datang dengan bandrol harga yang tinggi di zamannya Ole Gunnar Solskjaer. Ya, bukan salahnya Ole Gunnar Solskjaer ya, karena manajemen Manchester United yang bernegosiasi dan mendapatkan Amad Diallo dengan harga seperti itu. Menit bermain dia di Manchester United menurut gua setelah atau pertama kali dia datang di Manchester United tidak pernah terlalu impresif, terlalu banyak dipinjamkan. Musim ini bisa menjadi musim penentu dari seorang Amad Diallo, dan gue prediksi masih 50-50 Bruno Fernandes. Di samping banyak komentar ABCD, faktanya sekali lagi Bruno Fernandes itu salah satu pemain yang terbaik di Manchester United dengan kontribusi langsungnya. Mungkin peran dari Bruno Fernandes secara konsistensi ups and down. Salah satu faktor terbesar adalah menurut gue secara dengan amatiran tidak ditempatkannya Bruno di posisi terbaiknya secara konsisten. Ini berpengaruh ke penampilan di atas lapangan. Ketika dia bisa bermain di posisi terbaiknya, terlihat berbeda Bruno Fernandes, dan itu yang gue harapkan. Dan gue prediksi bersama dengan Mason Mount. Ya, Mason Mount musim ini praktis karena cedera ya. Tapi feeling gue Mason Mount dan Bruno Fernandes akan lebih dari 2 musim ke depan di Manchester United. Pemain tengah lainnya Facundo Pellistri, Donny van de Beek menurut gue akan selesai di sana. Daniel Gore, Hannibal Mejbri juga akan selesai. Hannibal Mejbri yang akan selesai, sementara Daniel Gore, Omari Forson dan Scott McTominay 50-50. Kalau terutama untuk Scott McTominay, kalau Scott McTominay bisa menampilkan permainan yang konsisten dalam peran menjadi pemain rotasi, bagaimana Scott McTominay bisa bermain di beberapa posisi, setiap kali dia dimainkan juga sebagai produk akademi, dia bisa tampil menurut gue dengan sepenuh hati ya, dan ini penting. Sehingga gue menilai ya dia, kalau ini bisa ditunjukkan, apalagi kok dia bisa meningkatkan kualitas permainannya, ya bisa jadi dia akan lebih stay di Manchester United lebih dari 2 musim ke depan, walaupun masih 50-50. Namun untuk Kobbie Mainoo, jelas dia akan stay dalam jangka waktu panjang menurut gua. Bagaimana skill, teknis,
menunjukkan dia punya potensi bakat yang sangat besar, sangat luar biasa. Tinggal bagaimana konsistensi, terutama dari sisi fisik juga ya, karena dia masih muda. Ketika dia sudah lebih bisa berkembang lagi, intinya gue menilai Kobbie Mainoo punya masa depan yang sangat cerah dan panjang di Manchester United. Untuk pemain depan, Anthony Martial, Jadon Sancho, dan juga Anthony, gue pikir akan selesai di Manchester United. Anthony Martial kontraknya akan berakhir musim panas nanti. Jadon Sancho menurut gue sudah selesai di Manchester United. Dan Anthony, gue menilai kalau tidak musim panas ini, musim panas tahun depan sangat berpeluang dia akan selesai di Manchester United. Pemain yang datang dengan harga sangat tinggi, dan ini bukan salahnya dia ataupun salahnya Erik ten Hag. Ini lebih ke ketidakbecusan menurut gue dari manajemen Manchester United ya, sehingga Anthony harganya sangat menjulang tinggi sekali. Tapi bagaimana performa kontribusi di atas lapangan yang sampai sejauh ini menurut gue sangat jauh dari ekspektasi, sehingga gue berpikir, dan solusi di sisi lain juga sudah ditemukan ya kan, bagaimana Alejandro Garnacho tampil bagus di sayap kanan bersama dengan trisula lainnya di Manchester United, sehingga menurut gue Anthony posisinya sangat terancam. Bukan tidak mungkin dia akan selesai kalau tidak musim panas tahun ini, musim panas tahun depan. Sementara Sola Soritire menurut gue 50-50, pemain ini jarang diberikan kesempatan. Kalau dia bisa menunjukkan kapasitasnya ketika nanti ada peluang untuk dimainkan, bisa jadi dia akan stay. Tapi 50-50. Rasmus Højlund dan Alejandro Garnacho menurut gue masa depannya sangat cerah di Manchester United. Jelas akan stay lebih panjang lagi waktunya. Namun khusus untuk Marcus Rashford, gue nilai begini, musim ini dia jelek, itu jelas. Tidak konsisten, iya. Tapi musim lalu dia tampil bagus. Artinya secara individu dia punya kapasitas, dia punya potensi. Hanya saja, harus dicari nih, apa yang bisa men-trigger Marcus Rashford supaya tampil seperti musim lalu. Ini harus dicari. Solusinya apa? Apakah masalah psikis kah? Apakah mental kah? Apakah teknis kah? Apakah macam-macam? Kalau menurut gue, sering gue katakan, Marcus Rashford masalahnya nih ada di mental karakter. Dia nih ngikut. Ketika situasi atmosfer positif, dia akan positif. Situasi dressing room ya, tim, squad secara keseluruhan. Tapi di sisi lain, ketika itu semua negatif, dia juga akan menjadi negatif. Dan itu yang terjadi musim ini. Sehingga ya harus dicari. Namun gue menilai 50-50. Kenapa? Kalau seandainya musim panas tahun ini ada tawaran besar, mungkin dari PSG datang 70-80 juta, sangat mungkin Marcus Rashford akan dilepas menurut gue. Karena Ineos sedang dalam mode atau settingan untuk merubah skuad Manchester United, butuh income yang besar. Dan kalau ada pemain yang ditawar datang secara nilainya mungkin 70-80 juta, dimana kalau Manchester United menarik ke belakang, angka ini sangat jarang sekali didapatkan di tim sebesar Manchester United. Mungkin terakhir kali siapa? Cristiano Ronaldo dari Real Madrid yang angkanya 80-an juta itu kan. Kalau ini datang lagi, menurut gue punya kesempatan atau peluang yang besar sih Marcus Rashford akan selesai di Manchester United. Sehingga dari situasi tadi, gue nilai 50-50 apakah Marcus Rashford akan stay di Manchester United atau tidak. Dan ternyata setelah gue squad tadi ya, nama-nama itu gue rekap, bahkan namanya lebih dari 10. Dalam 2 musim ke depan, gue menilai secara ringan amatiran ya, ada 17 pemain, bahkan 17 pemain akan selesai di Manchester United. Angka ini sangat besar dan mayoritas ternyata ada di lini belakang. Bahkan center back, ada 4 nama yang mungkin akan selesai dalam 2 jendela transfer musim panas tahun ini ataupun tahun depan. Ini menunjukkan menurut gue secara dengan amatiran bagaimana lini belakang Manchester United masih jauh dari kualitas yang bagus. Gue ingat betul, gue ulangi, filosofi dari Sir Alex Ferguson yang mengatakan untuk memenangkan pertandingan itu menggunakan lini depan, untuk memenangkan kompetisi itu menggunakan lini belakang. Dan ya, Manchester United memang harus merombak lini belakangnya. Menurut gue kualitasnya belum pada level Manchester United bisa berbuat banyak di kompetisi yang diikuti, sehingga sangat wajar ini dirombak. Bahkan center back ternyata Manchester United masih jauh kualitasnya, konsistensinya terutama, dan ini yang harus diperbaiki. Kurang lebih demikian. Ternyata banyak sekali menurut gue secara ringan amatiran. Ada beberapa komentar bahkan yang sampai ekstrim sekali, jual saja semuanya. Ya menurut gue, come on, kalau semuanya menurut gue sangat tidak realistis. Manchester United juga sudah melakukan investasi banyak. Tidak mudah sekali lagi untuk melepas pemain-pemain, karena ketika valuasinya justru ngedrop,
ini justru akan bisa menimbulkan kerugian di neraca finansial Manchester United, sehingga ini harus betul-betul dilakukan juga ya secara hati-hati, cermat, dan teliti. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Berbeda nggak masalah, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.